Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan, masih membahas tentang bagaimana kita akan menghalau pengaruh ISIS di Indonesia. Sayang sekali Irfan Idris, Bapak Irfan Idris, Direktur BNPT, Direktur Deradikalisasi BNPT sudah tidak bersama kami, tapi masih bersama Mas Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, kalau kita bicara tentang orang-orang yang sudah keluar, ada 16 WNI yang saat ini ditangkap di Turki dan kemudian wacananya akan dideportasi, akan dikembalikan ke Indonesia. Harus seperti apa sikap negara terhadap mereka, dan di mana negara harus berdiri ketika di satu sisi dia harus melindungi warga negaranya yang sedang berada di luar, tetapi di sisi lain dia harus juga melindungi warga negaranya di Indonesia yang begitu banyak, yang kita mungkin akan menakutkan bagaimana, yang kita takutkan adalah bagaimana pengaruh dari 16 orang yang ingin menyeberang ke Suriah ini akan masuk ke Indonesia. Ya, yang pertama tentu saja yang harus diantisipasi secara sangat serius adalah mereka-mereka yang sudah menyeberang ini. Mereka-mereka yang sudah bergabung, itu segenap aparat kita, keamanan kita harus bisa memantau, intelijen kita juga harus bisa memonitor kalau mereka mau kembali ke Indonesia. Karena Indonesia tetap dianggap sebagai wilayah yang sangat potensial untuk bisa merekrut anggota-anggota baru, karena itu Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan lain sebagainya. Harus seperti apa sikap negara? Apakah ada kemudian yang mengatakan harus kita tolak saja atau kita cabut kewarganegaraannya, tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, atau seperti apa? Ya, kalau bagi mereka yang sudah bergabung ke Timur Tengah, yang sudah bergabung ya ke wilayah Turki dan Syria. Kalau yang 16 WNI ini kan statusnya ingin menyeberang. Kalau baru menyeberang, menurut saya bisa dalam pemantauan ketat oleh aparat kita, dalam pengertian apa motifnya ke sana dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan dalam pengertian karena mereka sangat mungkin kalau memang betul mereka hendak bergabung dengan ISIS, mereka bisa menjadi penyebar ataupun menyampaikan kampanye-kampanye kepada kelompok-kelompok lain untuk bisa bergabung. Karena memang sejauh ini kita nggak punya undang-undang yang kemudian membuat mereka harus bisa ditangkap selagi mereka belum melakukan tindak pidana. Katakan kita mau menerapkan undang-undang kewarganegaraan. Ini benar nggak secara hukum? Katakan mereka yang sudah ke ISIS sekalipun, benar nggak? Bukankah di dalam undang-undang itu jelas yang disebut melanggar kewarganegaraan itu mereka yang sudah pindah negara ke negara lain. Nah, artinya konotasi terma negara lain di situ sudah definitif, ada pengakuan secara hukum internasional bahwa negara itu memang sebuah negara. Katakan kita pindah ke Malaysia semuanya, itu kan jelas semua orang mengakui Malaysia adalah sebuah negara. Jadi, kalau baru ingin pindah, kalau ISIS ini kan baru klaim, baru sepihak, dia memang mendeklarasikan diri sebagai negara. Pertanyaan kemudian, apakah benar secara norma hukum ini sebuah negara? Apakah ada negara yang mengakui ISIS? Nah, ini kan berarti persoalan juga gitu. Persoalan Anda masih percaya bahwa 16 WNI ini masih bisa dilakukan pembinaan? Menurut saya karena sifatnya adalah ideologi, memang yang kemudian membuat nuansa sangat kental di kelompok ini, saya masih yakin itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan resiko kemudian mereka mungkin saja kemudian terlihat seperti selesai dibina tetapi masih menyebarkan. Ya, pemantauan itu kan nggak pernah dilarang oleh negara kita dalam pengertian memantau orang ini karena sudah pernah berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Artinya kan pengawasannya yang harus lebih kuat. Bisa dicek. Jadi ini penting untuk dilakukan gitu agar tidak semakin menyebarkan pengaruh daripada kelompok-kelompok ini. Kecuali kalau sudah ada peraturannya bahwa orang-orang yang melakukan kampanye anti NKRI itu masuk dalam tindak pidana, nah kita bisa melakukan ini. Tapi kalau belum melakukan tindak pidana, nah menurut saya mau tidak mau kita sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu wilayah pembinaan, itu wilayah persuasi. Jadi bagaimana membuat mereka agar kembali ke pangkuan NKRI. Terakhir sebagai closing statement, seberapa harus khawatirkah masyarakat luas terhadap pengaruh ISIS saat ini? Yang pertama, masyarakat luas harus mengetahui bahwa ISIS memang menjadi ancaman yang serius. Tapi jangan kemudian timbul kepanikan, terutama oleh pemerintah, aparat sendiri, kebijakan-kebijakan yang justru membuat masyarakat luas panik. Penting kita melindungi diri sendiri dan keluarga agar tidak ada yang kemudian ikut-ikutan kelompok seperti ini. Karena jadi kalau ini sudah tercapai itu sebuah kemenangan tersendiri karena tidak membuat angka 500 ini kemudian
bertambah gitu. Nah, di situ sekali lagi menurut saya kita butuh sebuah kebijakan dan penanganan yang betul-betul proporsional sesuai dengan diagnosa dari penyakit yang dialami oleh kelompok-kelompok anti NKRI ini. Mari kita tegakkan, mari kita antisipasi kelompok-kelompok anti NKRI ini, tapi bukan justru dengan membesarkan mereka. Kita betul-betul fokus pada titik persoalannya, ISIS itu seperti apa, besarnya seperti apa, kemudian masalahnya di mana, apa yang perlu kita perkuat. Maka yang kita perkuat adalah tentang visi kebangsaan kita, tentang konsep NKRI yang itu sudah dilahirkan oleh para ulama sebagaimana saya katakan di awal, dan ISIS dan kelompok-kelompok anti NKRI secara sengaja mengesankan bahwa NKRI ini bukan sebuah konsep yang dilahirkan oleh para ahli agama. Seakan-akan NKRI ini lahir dari konsep yang tidak jelas, yang tidak mempunyai basis agama. Padahal dalam sejarah kita clear, kita tahu NKRI justru diasuh, dibidani oleh para kiai yang kealimannya dan ilmu keagamanya sama sekali tidak dilakukan. Baik. Jadi tetap dengan NKRI tidak perlu pindah ke lain hati. Tidak perlu. Kita tunggu bagaimana nanti reaksi pemerintah untuk melindungi warga negara dari pengaruh baik ISIS maupun pengaruh anti NKRI lainnya. Terima kasih Mas Hasibullah untuk waktunya di Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Anda dapat menyimak Prime Time Connect bersama rekan Dora Edward. Dora, apa saja yang akan menjadi sajian Prime Time Connect kali ini? Ya, Tasya dan pemirsa, Prime Time Connect akan mengulas terkait wafatnya tokoh pendiri dan Perdana Menteri Singapura pertama dini hari tadi yang menjadi trending topik di Twitter semalam. Dan begitu, Tasya. Baik, terima kasih, kita tunggu sesaat lagi. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Anda juga dapat berpartisipasi dalam Citizen Reporting dengan mengirimkan peristiwa di sekitar Anda dalam format video atau foto ke email news@berita1.tv dan Twitter @berita1tv. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.